Kembali di Newsroom, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup pintu damai di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah terkait mediasi perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah SMA palsu. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi menutup pintu damai dengan penggugat Muhammad Taufik atas laporan dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Hal ini dikatakan Irfan usai menghadiri mediasi ketiga terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah SMA palsu di Pengadilan Negeri Solo. Sementara itu, penggugat melalui kuasa hukumnya Andika Dian Prasution mengatakan pihaknya sebagai penggugat masih menghormati proses mediasi karena hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Hari ini khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat satu melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kaitannya dengan apa tadi? Deadlock ya. Dari tergugat satu. Jadi begini, kami sebagai penggugat itu sebenarnya masih menghormati yang namanya proses mediasi. Jadi proses mediasi ini kan diatur di dalam Perma dan kami menghormati itu. Lantas apa alasan dibalik pertemuan Joko Widodo dengan dosen pembimbingnya Kasmujo? Apakah pertemuan itu misi khusus untuk meredam polemik ijazah palsu? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi ada Freddy Damanik dan pakar telematika Roy Suryo. Selamat malam Bang Freddy. Bung Roy. Selamat malam Mas Davi, Mas Freddy. Baik, saya ke Bang Freddy terlebih dahulu. Bang Freddy, pertemuan Jokowi dengan dosen pembimbingnya disebut-sebut adalah upaya untuk meredam polemik ijazah palsu. Betulkah demikian? Ya, saya rasa saya juga bingung nih. Polemik ini kenapa nggak berhenti-berhenti ya? Ijazah palsu sangat nggak produktif. Tapi ya sudahlah. Ini media juga terus mengangkat ini ya. Jadi kedua belah pihak, ya Mas Roy dan kawan-kawan, para pendukungnya, demikian juga para pendukung Pak Jokowi terus berargumen di media sosial sehingga bahkan ada lagi gugatan baru, ya proses hukum sedang berjalan. Jadi ini yang saya lihat dalam waktu dekat ini sepertinya polemik ini nggak akan berhenti sampai ada keputusan hukum tentang ijazah ini. Itu pendapat saya. Jadi pertemuan ini benar nggak untuk meredam polemik ini? Bukan meredam polemik, tapi bisa Pak Jokowi itu kan tadi udah menjelaskan kepentingannya apa karena Pak Kasmujo ini salah satu tergugat ya di dalam gugatan. Yang kemudian saya juga melihat Pak Jokowi ini ingin menunjukkan kepada publik karena Mas Roy dan teman-teman ini juga mempertanyakan ya di dalam berbagai pernyataannya mempertanyakan Pak Kasmujo ini. Jadi sekalian Pak Jokowi menunjukkan kepada publik dengan mengunjungi beliau sehingga saya tidak tahu apakah ini meredam atau membuat menjadi semakin terus bergulir, saya tidak paham. Tapi yang pasti kehadiran kita hari ini di sini membahas Pak Kasmujo ini, saya rasa tidak berhenti juga ini polemik ini. Oke. Mas Roy, Anda melihatnya seperti apa? Ya bagus ya. Orang namanya silaturahmi bagus. Kapan silaturahmi ada untuk memberikan beberapa poin yang nanti menjawab apa atau untuk mensinergikan keterangan yang selama ini sinkron, itu adalah hak dari Jokowi dan juga hak Pak Kasmujo. Karena kan kita lihat begini, kan selama ini kan clear ya, ada keterangan yang sinkron. Karena waktu dulu Pak Jokowi itu dalam penjelasannya tahun 2017 itu mengesankan Pak Insinyur Kasmujo ini adalah pembimbing skripsinya. Ada tukatnya, ini pembimbing saya bolak-balik, kemudian galak sekali, kemudian ini skripsi. Gitu. Jadi kata-kata itu ada, dan itu masih tersimpan. Tapi kan kemudian kalau dosen pembimbing skripsi, itu kan kenapa tidak dalam skripsinya? Kemudian dibuat narasi dulu. Seolah-olah Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing yang menandani
di awal semester kalau seorang itu mengajukan KRS ya, kartu rencana studi, dan SKS-nya berapa. Ya udah nggak apa-apa. Ya, tapi saya sih terang, saya sih juga pada Pak Kasmujo ya, kasihan juga nih di usia yang katanya sudah 70 tahun terpaksa ya harus terseret dalam kasus ini. Ya mau karena Pak Kasmujo bertanggung jawab ya di dalam hal kisruh pisah ini, dan Pak Kasmujo itu terlalu satu dari 8 orang, 8 pihak yang kemudian masuk dalam tuntutan seseorang yang saya tidak kenal siapa ya gitu, yang kemudian berasal dari Makassar, yang dia mulai dari 4 rektor, kemudian termasuk dosen pembimbing Pak Kasmujo. Jadi saya kira itu hak dari Jokowi untuk kemudian datang ke Pak Kasmujo, entah tujuannya apa, masyarakat saya kira juga bisa tahu ya, mensinkronkan antara dua cerita ini gitu. Kan saya lucu gitu, nampak sekali, nyolok sekali gitu kesan mensinkronkan cerita ini. Tapi lah, biar masyarakat yang menilai, Mas Davi, dan juga biar juga nanti Pak Kasmujo yang juga nanti akan menyampaikannya kalau beliau dipanggil nanti di persidangan, bukan yang diajukan. Mas Roy, mohon maaf saya potong. Tapi Anda percaya kalau Pak Kasmujo ini adalah dosen pembimbingnya Pak Jokowi? Karena masyarakat juga melihat nih, membanding-bandingkan usia dari Pak Kasmujo dan Pak Jokowi, Mas Roy. Ya, kalau usia saya kira gini ya, kita berpraduga baik saja. Memang sempat ada dulu dugaan usianya sama. Enggak, beliau berdua tuh hanya terpaut 11 tahun ya. Jokowi lahir 61, Pak Kasmujo ini kemungkinan besar kalau tidak 55 tahun. Oke lah, karena sisi itu saya orang yang kalau A saya bilang A, saya bilang itu. Bahwa kemudian kemungkinan misalnya Jokowi itu pernah bimbing Pak Kasmujo, mungkin gitu lah. Tapi apakah bimbingannya sampai selesai? Apakah sampai lulus? Nah, itu yang dipertanyakan. Masalahnya kan kemudian nanti terbit skripsi yang tidak ada nama Pak Kasmujo. Kemudian kalau skripsinya kayak gitu, apakah mungkin terbit ijazah itu? Jadi kalau kemudian mungkin Pak Kasmujo membimbing Pak Jokowi dari awal, ya siapa tahu gitu, no problem. Nanti kita buktikan saja semua fakta itu. Tapi yang namanya orang silaturahmi sih boleh-boleh saja. Tapi kalau namanya mengajak untuk melakukan pemufakatan yang tidak bagus, nah kasihan Pak Kasmujo. Oke. Bung Freddy, tanggapan Anda? Ya, seperti saya bilang tadi, pertama Pak Jokowi jelas menyampaikan di situ selain silaturahmi, kemudian pengen memberikan bantuan hukum ya. Bisa-bisa saja yang disampaikan Mas Roy itu di dalam proses hukum ini mensinkronkan fakta, mensinkronkan cerita, mensinkronkan apapun itu. Tapi saya rasa itu bukan Pak Jokowi yang melakukan, mungkin tim pengacaranya lebih tepat lagi. Karena saya juga ya, karena tadi sudah disampaikan Pak Kasmujo ini sudah diberikan bantuan hukum oleh Fakultas Kehutanan. Berarti dalam konteks ini Pak Kasmujo sudah punya pengacara yang disiapkan oleh Universitas Gadjah Mada. Dan saya yakin pengacara ini juga sudah paham lah ya, sudah paham apa yang harus mereka lakukan di dalam hal persidangan perdata ini, pembuktian ini. Perihal yang disampaikan Mas Roy tadi tentang skripsi, pembimbing segala macam, saya juga ingat betul kalau dari awal mereka ini semua membantah tentang Kasmujo ini. Sekarang sudah ada perubahan sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa nanti pihak fakultas maupun UGM akan menceritakan, akan memberikan fakta-fakta, memberikan bukti-bukti tentang Pak Kasmujo ini, apa hubungannya dengan Pak Jokowi, benar tidak sebagai pembimbing skripsi, selesai atau tidak seperti kata Mas Roy, atau kalau sampai kepada ijazah, kepada ya ijazahnya atau kepada skripsinya, kalau benar tidak ada di silakan itu nanti sudah masuk ranah pengadilan. Demikian. Oke, Mas Roy, sudah di backup dengan pengacara dari Fakultas Kehutanan nih, Mas Roy. Tanggapan Anda? Iya, jadi gini, ini biar masyarakat menilai. Jadi artinya apakah memang benar Pak Kasmujo itu yang dulu disebut pembimbing skripsi? Nyata tidak, karena kan mulai digeser itu. Jadi seolah-olah bukan pembimbing skripsi, karena terbukti kalau pembimbing skripsi tidak ada nama Kasmujo satupun di dalam skripsinya.
Dan kemudian ternyata beliau itu kan dosen pembimbing skripsi, artinya adalah dosen pembimbing akademik. Aneh juga, gitu. Masa dosen pembimbing akademik tidak dituliskan dalam skripsi, itu namanya pas gitu atau tidak tepat. Jangan-jangan skripsi ini memang bukan milik Jokowi gitu ya. Tapi biarkan nanti yang berproses ya. Karena kan sekarang skripsi juga kita lihat ya. Apakah nanti misalnya nanti lapor mengatakan ijazahnya itu identik otentik, itu juga menjadi pertanyaan. Kalau identik mungkin identik dengan beberapa lain, tapi kalau otentik berarti persis ada tahun 85. Dan sekali lagi kita yakin yang namanya ijazah itu terbit tanpa adanya skripsi yang benar, tanpa ada skripsi yang asli. Dan dalam skripsinya Pak Jokowi tidak ada satupun nama Pak Kasbuljo. Jadi biarkan dia dari Jokowi untuk ketemu dengan Pak Kasbuljo, ya hak dari Pak Kasbuljo juga nanti untuk mempertanggungjawabkan dia ya kenapa dia dulu tahun 2007 mau diajak maju ke depan, mau diperkenalkan sebagai dosen atau dosen pembimbingnya, ya silakan nanti itu akan dipertanggungjawabkan Pak Kasbuljo. Jadi Pak Kasbuljo dipanggil panggilan ya Bapak masuk dari 8 orang yang kemudian menjadi dilaporkan dalam rangka gugatan ke Gajah Mada. Karena umumnya begitupun saya ya ketika skripsi gitu nama pembimbing, dosen pembimbing saya pasti saya cantumkan di skripsi sebagai ucapan terima kasih begitu. Bang Freddy. Ya, saya juga seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu saya termasuk dosen pembimbing. Tapi kembali saya tidak bisa bercerita karena saya belum melihat langsung juga skripsi Pak Jokowi, demikian juga ijazahnya. Saya sudah juga berdiskusi, berdebat panjang dengan Mas Roy tentang ini. Saya tidak balik ke situ, tetapi yang mau saya katakan, kalau saya komentari tentang gugatan ini, saya nggak tahu ini gugatan yang di mana, apakah gugatan yang di Solo, apakah yang di Makassar yang baru. Tetapi saya dari Makassar, Mas. Saya mau bilang begini, ya di dalam gugatan perdata itu. Ya, itu bebas. Memang setiap orang bisa melakukan gugatan, tetapi harus ada dasarnya. Jadi apa dulu kerugian orang yang menggugat ini? Ya, kerugiannya itu harus secara langsung. Yang saya lihat juga kerugiannya di sini katanya akibat ini jadi gaduh sehingga rupiah menjadi jatuh sehingga gugat 69T. Menurut saya ini tidak berdasar. Demikian juga legal standing penggugat ini sangat jauh. Jadi tapi whatever lah, ini sudah gugatan diajukan, silakan berproses, kita hargailah. Kita hargai nanti bagaimana prosesnya berjalan di pengadilan termasuk pembuktian ya. Terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bung Freddy, Mas Roy, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Partai Solidaritas Indonesia tak menutup kemungkinan Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, ikut mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan sambil bercanda, Jokowi berkata jika dirinya mendaftar jadi calon Ketua Umum PSI, mungkin orang lain tidak akan ikut mendaftar. Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ.